Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nabila dari Politeknik Negeri Lampung, Prodi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi. Oke, di sini saya berada di semester 4. Nah, kita akan menjawab 4 pertanyaan secara berurutan. Yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi kamu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Jawabannya, yang paling aku sukai dari Google adalah cara mereka membuat teknologi terasa manusiawi. Mengapa? Google bukan hanya cuma tentang kecanggihan, tetapi tentang bagaimana teknologi itu mempermudah hidup sehari-hari, seperti dari Google Search yang membantu kita cari referensi tugas dalam hitungan detik. Dari Google Workspace yang bikin kolaborasi organisasi menjadi efisien. Semua terasa simple tetapi tetap powerful. Selain itu, aku sangat tertarik dengan budaya 10 kali thinking. Keberanian untuk bereksperimen, Google tidak takut gagal. Mereka justru melihat kegagalan sebagai bagian dari proses inovasi. Budaya ini sangat relevan dengan dunia kampus, terutama lingkungan mahasiswa yang masih dalam tahap eksplorasi dan mencari jati diri. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagiku untuk menyalurkan antusiasme itu karena ingin membawa semangat eksplorasi dan inovasi tersebut di kampus. Aku ingin mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi kreator dan problem solver. Peran ini bukan hanya tentang memperkenalkan produk Google, tetapi tentang membangun mindset, growth, kolaborasi, adaptif di era digital. Nah, yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Tech and Chill, mengobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepaskan penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, unik, tidak biasa dan tidak mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Oke, ide dan kreatif ya. Kalau aku membuat acara Tech and Chill, aku akan merancang satu kegiatan utama bernama Google Escape Room Digital Survival Edition. Nah, konsep ini adalah mini escape room berbasis teknologi Google. Peserta dibagi menjadi beberapa tim kecil. Nah, lalu mereka menyelesaikan misi menggunakan tools Google untuk keluar dari tantangan. Caranya, clue pertama tersembunyi di Google Docs dengan fitur komentar. Yang kedua, puzzle kedua harus dipecah dengan Google Sheets, misalnya di coding angka. Yang ketiga, tentang kreatif membuat satu slide pitch ide di Google Slide dalam 5 menit. Yang kelima, final challenge, mencari informasi spesifik menggunakan Google Search dengan teknik pencarian lanjutan. Kenapa ini out of the box? Karena mahasiswa biasanya hanya menggunakan tools tersebut untuk tugas formal. Di sini, mereka menggunakannya dalam format game, santai, penuh tawa, tetapi tetap edukatif. Jadi, tanpa terasa mereka belajar fitur-fitur yang mungkin mereka belum pernah pakai sebelumnya. Tujuannya bukan cuma seru-seruan, tapi membuat mereka sadar, oh ternyata tools ini nih bisa sekreatif ini gitu kan. Nah, ketiga, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencari sebuah goals. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif dan tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu secara itu. Oke. Nah, di sini aku pernah ya menghadapi situasi ketika harus mengelola sebuah acara organisasi dengan tim yang terbatas. Nah, dan waktu persiapan itu yang sangat singkat, gitu kan. Misal banyak anggota panitia sibuk dengan tugas akademik, jadi koordinasi sulit dan progres itu lambat. Nah, alih-alih memaksakan rapat panjang yang melelahkan, aku mencoba pendekatan berbeda. Aku mengubah sistem kerja menjadi micro task system.
semua tugas tuh dipecah menjadi beberapa bagian kecil gitu kan, dan jelas. Lalu dibagi sesuai kekuatan masing-masing anggota atau sesuai kemampuan anggota. Nah, aku juga mengganti rapat panjang menjadi daily check-in 10 menit via Google Meet, dan progress tracer di Google Sheets yang bisa diakses semua orang. Nah, proses berpikir waktu itu tuh sederhana gitu kan. Kalau orang-orang kelelahan, jangan tambah beban gitu kan, ubah sistemnya, bukan orangnya. Karena hasil tim yang menjadi lebih ringan bekerjanya, lebih fokus, dan acara tetap berjalan lancar. Di situ aku belajar bahwa solusi kreatif sering kali bukan tentang kerja lebih keras, tetapi kerja lebih cerdas dan empati. Nah, kita pertanyaan terakhir deh. Jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen apa atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Jawabannya, kalau aku terpilih sebagai Google Student Ambassador, pencapaian yang paling membuatku bangga dalam 3 bulan pertama bukan hanya soal jumlah event yang diadakan, tetapi ketika melihat perubahan mindset mahasiswa, aku ingin menciptakan minimal satu komunitas kecil di kampus yang benar-benar aktif berdiskusi tentang teknologi, inovasi, pengembangan diri. Jika dalam 3 bulan mahasiswa yang berkata, aku lebih percaya diri explore teknologi karena ikut acara ini gitu kan, itu tuh sudah menjadi kebanggaan bagi aku. Dampak yang aku ciptakan itu kayak di dalam kampus membangun budaya kolaborasi digital dan literasi teknologi yang lebih kuat. Di luar kampus itu membawa nama kampus sebagai lingkungan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan aktif berjejaring dengan komunitas global. Nah, bagiku menjadi Google Student Ambassador bukan sekedar titel ya. Itu adalah kesempatan untuk menjadi jembatan antara teknologi global dan potensi mahasiswa lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton perkembangan teknologi tetapi bagian dari perubahan diri sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Dadah.